Verdun adalah sebuah kota yang terletak di timur laut Prancis. Jika kita mendapat kesempatan untuk pergi ke Verdun hari ini, terlihat bukit-bukit menjamuri lapisan tanah di Verdun. Namun, siapa yang bisa menyangka bahwa bukit-bukit tersebut sebenarnya adalah saksi bisu dari pertempuran yang terjadi di tahun 1916 antara Jerman dan Prancis. Verdun dapat dikatakan menjadi salah satu peristiwa terbesar dan terpenting yang bisa merefleksikan revansisme antara Jerman dan Prancis yang telah berlangsung sangat lama. Hal ini adalah wujud nyata dari permusuhan keturunan. Kedua belah pihak saling berperang dengan sengit dan menyebabkan korban jiwa yang sangat besar. Dengan korban gabungan, menurut Ensiklopedia Britannica, mencapai kurang lebih 750.000 jiwa yang terdiri dari 400.000 Prancis dan 350.000 Jerman, dan 300.000 diantaranya tewas terbunuh. Terjadinya pertempuran Verdun tidak bisa dilepaskan dari inisiatif panglima perang tertinggi Jerman pada saat itu, Jenderal Erich von Falkenhayn. Falkenhayn berpendapat bahwa Inggris merupakan musuh Jerman yang paling berbahaya. Namun Inggris tidak dapat diserang secara langsung karena kekuatan angkatan laut mereka serta kondisi geografisnya tidak bisa dijangkau secara langsung oleh serangan darat. Hal ini meyakinkan Falkenhayn bahwa tentara Prancis, Rusia, dan Italia membatasi Jerman untuk menyerang Inggris secara langsung. Rusia adalah negara besar, namun kekuatan militer mereka masih kalah jauh dibandingkan Jerman, seperti dalam hal teknologi dan logistik. Di sisi lain, Italia yang dulunya tidak lain adalah sekutu dari Jerman dan Austria, tidak begitu banyak berpengaruh di masa awal perang. Karenanya, tidak heran jika bagi Falkenhayn, yang membatasi Jerman dan Inggris sebenarnya adalah Prancis, dengan kekuatan militer yang mampu memberikan Jerman kesulitan untuk menaklukkannya. Maka dari itu, strategi Falkenhayn adalah mencoba untuk membuat Prancis berdarah hingga akhirnya mati. Artileri, senapan mesin, dan berbagai persenjataan segera dipersiapkan untuk membunuh pasukan Prancis sebanyak mungkin, sehingga nantinya militer Prancis tidak akan memiliki cukup personil untuk berperang. Ide gila ini bisa muncul karena pertumbuhan populasi Jerman yang jauh lebih tinggi dari Prancis, memungkinkannya untuk memiliki populasi penduduk yang lebih banyak dibandingkan dalam Perang Dunia Pertama. Verdun dipilih menjadi tempat dilaksanakannya operasi karena kota ini memiliki sebuah benteng yang menjadi simbol terpenting bagi pertahanan Prancis. Semenjak dikalahkan Prusia pada tahun 1871, Prancis telah menanggung malu yang sangat besar. Hilangnya Verdun pastinya akan memberikan penurunan moral yang sangat besar bagi Prancis. Sejak awal Januari 1916, tentara Prancis sudah mulai melihat adanya kemungkinan perang di daerah Verdun. Tentara Jerman mulai membangun pasukannya di tepi sungai Meuse yang membuat Prancis yakin bahwa akan ada perang besar dalam waktu dekat. Ketakutan Prancis menjadi nyata pada 21 Februari 1916. Sebuah serangan artileri diberikan Jerman pada jam 7.15 pagi. Dan pada sorenya, infanteri Jerman mulai menyerang ke arah Prancis. Serangan Jerman menyebabkan kejutan besar bagi Prancis. Hanya dalam waktu 2 hari, 3 desa di Verdun, yakni Brabant, Samokneux, dan Wavril telah dikuasai Jerman. Sehari kemudian, jalur menuju benteng Douaumont mulai diserbu oleh pasukan Jerman. Jenderal Papa Joffre, yang diberikan tugas sebagai komandan pertahanan Prancis di Verdun, digantikan oleh Philippe Pétain pada 24 Februari 1916. Setelah membawa pasukan baru, ia mulai mengatur strategi untuk mempertahankan tepian sungai Meuse. Semenjak Pétain menjadi komandan di Verdun, ia bersumpah untuk tidak membiarkan Verdun jatuh ke tangan Jerman, dan dengan segera mereorganisir pertahanan Prancis. Ia juga membuat sebuah jalan yang sangat terkenal, yang disebut sebagai Jalan Suci atau La Voie Sacrée. Jalan ini membawa persediaan dan pasukan untuk Prancis, termasuk 2.000 kendaraan bermotor, 200 bus, maupun berbagai sarana untuk mengangkut persediaan logistik militer lainnya. Setelah Pétain menjadi komandan pertahanan,
tentara Jerman mulai merasakan kehebatan dan kedahsyatan pasukan Prancis. Mereka mencoba menyerang posisi penting dalam pertempuran Verdun, namun selalu gagal seperti di akhir Juli, di mana mereka gagal merebut benteng Vaux. Demi menolong sekutunya yang sedang dilawan habis-habisan di Verdun, Inggris dan Rusia mencoba untuk menolong Prancis. Pada 4 Juni 1916, Rusia melancarkan serangan Brusilov untuk membantu Prancis dengan mengalihkan perhatian blok sentral dari front barat ke wilayah timur. Taktik yang direncanakan oleh Jenderal Alexei Brusilov ini berhasil menangkap 200.000 tentara Austria-Hungaria dalam waktu 3 hari semenjak operasi tersebut dimulai. Padahal, saat Brusilov melakukan hal tersebut, kemenangan Jerman nampaknya sudah dekat, di mana mereka telah berhasil mengamankan benteng Vaux dan Thiaumont. Melihat temannya berada dalam masalah besar, Inggris merencanakan sebuah serangan pengalihan yang dikenal dengan Pertempuran Somme. 1 Juli 1916, Inggris pun melancarkan serangan Somme yang membuat Jerman kembali harus mengawasi front lain selain wilayah Verdun. Walau Jerman terus mencoba serangan, namun berbagai serangan ini tetap berhasil ditahan oleh Perancis. Keinginan Falkenhayn untuk membuat Perancis menjadi lemah justru tidak terlalu menguntungkan Jerman. Meski begitu, sekutunya seperti Inggris harus menanggung kurang lebih 60.000 kasualitas di hari pertamanya dalam pertempuran Somme. Hal ini dilakukannya demi membantu sekutunya Perancis mengalihkan perhatiannya dari Verdun. Setelah berbagai pertarungan tersebut, para petinggi Jerman mulai menyadari bahwa pertarungan Verdun sudah terlalu mahal untuk dimenangkan. Jerman mencoba untuk menyerang Souville yang berakhir dengan kegagalan. Pertempuran Verdun kini telah menjadi jalan buntu untuk kedua pihak. Penyerangan Brusilov yang sangat mengganggu Jerman menyebabkan banyak tentara Jerman yang perlu dialihkan untuk membantu Austria-Hungaria menahan serangan dari Rusia. Sedangkan Prancis juga harus terus memasok pasukannya ke Verdun untuk mempertahankan wilayah tersebut. Meskipun telah kehilangan banyak pasukan, Jerman tetap bersikeras untuk membuat Prancis kalah dalam pertempuran ini. Pertempuran Verdun baru berakhir pada 18 Desember 1916 saat Prancis berhasil menangkap 11.000 tawanan dalam pertempuran Louvre-Mont. Jerman pun tidak memiliki tentara yang cukup dikarenakan mereka juga harus bertempur di berbagai front yang begitu melelahkan. Usaha Jerman untuk menaklukkan Prancis hingga berkeping-keping akhirnya harus gagal. 10 bulan masa-masa yang dipenuhi dengan konflik yang begitu menyeramkan akhirnya berhasil dilewati oleh Prancis. Selain mencegah Jerman untuk masuk lebih dalam, Prancis juga berhasil mempertahankan moral rakyatnya dengan mempertahankan kota yang menjadi lambang pertahanan Prancis ini. Meskipun secara resmi, Verdun adalah tanah dan milik Prancis, monumen juga dibangun untuk menghormati tentara Jerman yang telah gugur di sini. Salah satunya adalah monumen Douaumont-Oussary yang memiliki sekitar 150.000 bagian tubuh dari tentara Jerman dan Prancis yang bertempur di Verdun. Kemenangan Prancis di Verdun tidak seluruhnya membuat Prancis senang. Di sisi lain, Prancis menerima jumlah korban yang amat banyak hingga membuat pemimpinnya menjadi semakin pasif. Di masa interwar, trauma akan Verdun begitu mempengaruhi para pemimpin Prancis untuk pergi berperang. Maupun tetangga dan rival terbesarnya, Jerman, mulai membuat persenjataan untuk berperang di kemudian hari. Di mana Prancis terkesan diam dan cenderung mengambil sifat untuk bertahan. Hal ini tercermin dengan kebijakan pemerintah Prancis yang setuju dengan pembangunan sistem pertahanan super kompleks yang dikenal dengan garis Maginot, yang sangat terkenal menjelang Perang Dunia Kedua terjadi. Hingga saat ini, tidak sedikit sejarawan yang menyatakan bahwa Verdun memiliki makna yang sangat penting dalam menekan atau bahkan menghancurkan sifat militeristik bangsa Prancis. Dalam sejarah, memang benar Prancis beberapa kali pernah menjadi negara adidaya yang tersohor, terlebih di masa pemerintahan Napoleon. Namun segala kemuliaan dalam perang tersebut harus dibayar mahal oleh darah Prancis sendiri. Inilah yang sedikit banyak mempengaruhi keefektifan militer Prancis menjadi cukup buruk, terlebih
pada saat Perang Dunia Kedua dimulai. Menurutmu, seberapa pentingkah pertempuran Verdun dalam sejarah dunia? Pertempuran apa lagi yang bisa mempengaruhi sejarah seperti Verdun? Yuk tulis pendapatmu di kolom komentar. Hai, terima kasih sudah menonton dan belajar sejarah bersama Inspek History. Jangan ragu untuk berikan komentar, like, dan bagikan bila kamu merasa konten ini bermanfaat.